Terakhir kita telah melihat betapa menyalanya penampilan Sukamoto. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Sukamoto yang turun jauh ke daerah bertahan dan mampu merebut bola dari Nekotani membuat semua orang berteriak tidak percaya. Bahkan pelatih Nazo aja memuji Sukamoto dengan berkata, saat kita melawan musuh yang kuat, Sukamoto berkembang dengan sangat pesat. Namun ada hal kocak yang terjadi setelahnya, di mana ia yang berhasil merebut bola dari Nekotani, sialnya Sukamoto malah terjatuh. Tapi untungnya ada Usu yang berhasil membuang bola, dan di sisi lain para pemain cadangan Seishiki menyindir perkataan pelatih Nazawa yang bilang jika Sukamoto berkembang sangat pesat. Rombongan Kasahara juga bertanya apakah Sukamoto nggak apa-apa dan dia ini beneran memperlihatkan kalau dirinya masih pemula. Namun si Manaka menjawab meski begitu tetap saja itu terlihat sangat sulit ketika seseorang sepertinya ada di sana dan tim menjadi sangat kuat. Jika aku menjadi seorang pelatih, aku juga akan memilih Sukamoto sebelum orang lain menyadarinya. Kazara yang mendengar itu pun tersenyum, namun ketika Manaka bertanya kenapa kau senyum-senyum, Kazara menjawab gak ada apa-apa. Tapi Kazara juga kemudian berkata jika semua orang yang ada di Seishiki tidak ingin kalah dari Sukamoto. Mereka tidak ingin memperlihatkan sisi yang menyedihkan, dan itulah alasan kenapa Seishiki bertambah kuat sampai sejauh ini. Nah, kita kemudian berpindah ke dalam lapangan di mana Sukamoto yang melakukan kesalahan dan di cover Usui, ia terlihat meminta maaf. Di sisi lain, Sakuragi yang kini mendapatkan lemparan ke dalam, tapi untungnya ada Haibara yang bisa memotong bola. Seishiki pun kembali menguasai bola, namun Sakuragi juga masih melakukan high pressure, bahkan si Tokira meminta untuk rekan-rekannya pada maju. Ura dan Hiroshi yang melihat itu sedikit heran karena ini masih awal pertandingan, tapi kedua tim tidak berniat menurunkan tempo. Ruka juga berkata bukannya mundur, tapi para pemain Sakuragi malah terlihat maju menekan. Tokira sangat paham situasi ini di mana pertempuran inisiatif antar kedua tim telah berakhir dan sekarang adalah waktunya untuk peperangan. Di sisi lain, di dalam lapangan, Sato yang dipresur oleh Neko terlihat berhasil memberi umpan kepada Suzuki. Kai dan Marukawa yang melihat itu pun berkata jika tugas Sato dan Suzuki ya cuma membangun serangan aja dan tugas mengatur penyerangan udah jelas diberikan kepada Kimista. Nah, ketika Suzuki memberikan operan kepada Kimista, namun si Kimista ini mendapatkan pressure dari Indo. Ia pun memutuskan untuk mengembalikan bola jauh ke belakang kepada Inohara. Di sisi lain, para penonton yang melihat itu terlihat bingung dan menduga kalau Kimista ini terlalu takut sama Indo. Oshiba juga terlihat marah dan berteriak apa yang kau lakukan. Seharusnya kau memberikan bola kepadaku, tapi Kimista balik berteriak dan menyuruh Oshiba untuk tetap diam. Ubukata yang melihat itu pun terlihat khawatir, namun Patinazawa berkata jika ia paham apa yang Kimista rasakan. Karena hanya dia saat musim panas satu-satunya orang yang gak bisa melakukan apapun. Hal ini menyebabkan trauma dan membuatnya berpikir bahwa ia tidak punya permainan yang cukup bagus. Sebagai seorang pesepak bola, Indo berada satu atau mungkin dua langkah di depan Kimista. Tentu ia juga menyadari hal ini. Tapi itu adalah masalah yang Kimista nggak punya pilihan selain menghadapinya di sini. Para penonton juga terus berteriak untuk Kimista tidak lari dari Indo. Di sisi lain, Kimista yang terus dibayang-bayangi Indo dengan sedikit gerakan mengecoh, ia bisa lolos dan berteriak ke Nitobe untuk memberinya bola. Nitobe pun langsung memberikan bola kepada Kimista, namun di saat yang bersamaan Indo juga terus menempel pergerakan Kimista. Tapi dengan satu
satu sentuhan kaki kiri bagian luar, Kimista berhasil mengubah arah bola dan berbalik arah melewati Indo. Untuk sesaat Kimista yang bisa lolos dari Indo, ia melihat ke depan dan para penonton berteriak apa yang bakalan Kimista lakukan. Apakah ia akan membawa bola atau memberikan operan? Namun yang mengejutkan, Kimista malah menembak dengan sekuat tenaga. Indo yang melihat itu pun gak menyangka Kimista bakal melakukan hal ini. Di sisi lain, ayah Kimista juga berdiri dari tempat duduknya dan kita diperlihatkan tendangan Kimista yang sekejap sudah menuju gawang Kondo. Para penonton pun bertanya-tanya apakah tembakan Kimista bakalan masuk. Di sisi lain, Kisaragi juga berteriak ke arah Kondo, namun Kondo yang terlambat bereaksi dan si Kimista yakin banget kalau ia nggak bakalan bisa mencapai bola itu. Namun yang mengejutkan, Kondo berhasil menepis bola dan itu membuat Seishiki hanya dapat tendangan pojok aja. Sekali lagi penyelamatan super yang Kondo lakukan membuat para penonton bersorak. Hiroshi juga berkata jika normalnya itu akan berakhir menjadi gol. Namun Ruka menjelaskan jika Kondo terlambat bereaksi, seharusnya ia kembali ke depan gawang tepat setelah Kimista berbalik arah. Di sisi lain, para penonton memuji Kimista yang emang udah niat mencetak gol dari jarak yang sangat jauh seperti itu. Bahkan mereka berkata jika akurasi tendangan Kimista seperti iblis. Bidang penglihatannya juga sangat luas, akan tetapi menurut Aiba dan juga Hoshina yang mengejutkan dari Kimista malah apa yang ia lakukan sebelum menembak, dan si Indo pasti juga menyadari hal itu. Di sisi lain, pelatih Nazawa juga berkata ke Ubukata jika Kimista adalah tipe orang yang gak bakalan maju menantang Indo tanpa rencana yang matang, dan hari ini kita akan melihat lebih banyak dari apa yang kita lihat sekarang. Nah, Seishiki yang mendapatkan tendangan pojok sudah pasti Kimista lah yang akan mengeksekusi itu. Namun Hiroshi berkata jika orang yang ada di daerah pertahanan Sakuragi itu tinggi-tinggi. Ada Indo dengan 185 cm, Serizawa 177 cm, dan Kondo 185 cm. Kisaragi mungkin terlihat pendek dengan hanya bertinggi 173 cm, tapi tetap saja akan sulit bahkan jika Seishiki hanya mengincar bola pantul. Namun Ruka yang melihat jika para pemain Seishiki hanya berkumpul di luar kotak penalti berkata jika kayaknya Seishiki punya rencana. Di sisi lain, Kondo juga terlihat bingung kemana Seishiki akan mengumpan dan siapa yang bakalan diumpan. Namun tiba-tiba Kisaragi berkata jika ia berharap Kondo bisa bermain dengan baik sampai akhir pertandingan. Nah, ketika Kimista memberikan tanda jika ia udah siap menendang, para pemain Seishiki yang pada awalnya berkumpul di depan kotak penalti dengan cepat menyebar, namun yang mengejutkan semua pemain Sakuragi juga dengan cepat menempel para pemain Seishiki. Bahkan ketika Tsukamoto ingin melepaskan diri dari penjagaan lawan, ia terlihat kesulitan. Tapi yang lebih mengejutkan ternyata Kimista hanya mengoper pendek kepada Haibara dan si Tokira yang melihat itu berteriak untuk Kageyama maju. Indo juga berkata untuk Kageyama mengincar Kimista, tapi si Haibara ternyata tidak mengembalikan bola ke Kimista dan dengan bebas mengirimkan umpan lambung ke dalam kotak penalti. Haibara pun berteriak untuk Oshiba bisa menyundul bola, namun yang mengejutkan Oshiba yang ditempel Kisaragi tidak bisa bergerak. Bahkan menurut Oshiba, si Kisaragi ini terlalu kuat seperti sebongkah batu. Tapi yang lebih gokil, Kondo yang kemudian keluar dari gawang dengan mudah bisa menangkap bola. Para penonton pun terlihat heran karena si Oshiba ini punya tinggi 190 cm dan ia tidak bisa melakukan apapun di depan Kisaragi. Gao Nakano juga berkata jika Kisaragi menghalangi Oshiba dengan kekuatannya dan bertujuan untuk menciptakan ruang yang cukup luas agar kiper bisa dengan leluasa
leluasa menangkap bola. Kazuhiko juga menambahkan jika yang paling menakjubkan, kiper juga paham apa tujuan dan maksud Kisaragi. Di sisi lain, menurut saya cukup mengejutkan kedua orang yang punya sifat saling berlawanan malah jadi combo yang saling memahami. Nah, duet Kisaragi dan Kondo yang berhasil menggagalkan sepak pojok Seishiki, di sisi lain Neko terlihat bersiap untuk melancarkan serangan balasan. Ia juga berteriak untuk Kondo memberinya bola. Kondo pun langsung melemparkan bola kepada Neko dan di saat yang bersamaan Usui juga terlihat mengikuti pergerakan Neko. Namun setelah Neko berhasil menerima bola yang Kondo lemparkan, dengan cepat ia mendribble bola dan meninggalkan Usui. Tapi yang lebih gokil, ternyata di depan Neko udah ada Inohara yang menghadang dan berhasil membuang bola. Tentu hal ini membuat penonton bersorak karena melihat Inohara keluar dari gawang itu sangat langka. Apalagi bola yang Inohara buang sekarang dikuasai Usui. Ia pun terlihat memberikan acungan jempol ke Inohara, dan di sisi lain pelatih Nazoa berkata jika soal combo dan koordinasi kita juga tidak kalah. Nah, Usui yang sekarang menguasai bola, terjadi perpindahan posisi di lini tengah Seishiki, di mana Satao terlihat maju sementara itu Suzuki terlihat mundur. Usui pun kemudian memberikan operan ke Suzuki, dan di sisi lain Ura berkata tiga pemain tengah Seishiki yang berpindah posisi, jika dilihat dari koordinasi dan bukan secara individu, Seishiki udah pasti unggul. Aiba juga bilang jika posisi Kimista sedikit berbeda dan si Kimista sendiri masih ditempel oleh Indo. Namun untuk sesaat Kimista melihat ke belakang dan kemudian meminta bola. Suzuki pun langsung memberikan operan. Di sisi lain Kai dan Marukawa berkata jika Indo terus menempel Kimista, apakah Kimista akan melakukan trik membelokkan bola seperti sebelumnya. Tapi ya aku rasa itu tidak akan bekerja untuk kedua kalinya. Si Kimista ini juga berkata di dalam hatinya jika aku mungkin ada di bawah levelmu sekarang atau bahkan di masa depan nanti, bagiku tidak masalah jika memang akan seperti ini terus menerus. Di sisi lain Indo juga berkata di dalam hatinya jika ia nggak akan membiarkan Kimista melakukan trik yang sama. Sekali ia menyentuh bola, aku hanya harus menebak ke kanan atau ke kiri. Nah, ketika Kimista sudah siap menerima operan yang mengejutkan, ternyata ia tidak melakukan trik yang sama seperti sebelumnya, melainkan membiarkan bola melewati kolong kakinya. Tentu hal ini membuat Indo dan para penonton terkejut, apalagi bola yang sengaja tidak Kimista terima mengarah ke Tsukamoto. Tsukamoto pun langsung mengirimkan umpan ke Kimista lagi, dan dengan 1-2 sentuhan Kimista kini sudah bisa lepas dari Indo. Ia pun melanjutkan perkataannya yang sebelumnya, di mana Kimista bilang gak apa-apa jika emang dia berada di bawahnya Indo, tapi hanya untuk 90 menit ini aku akan terus menipumu. Nah, Kimista yang sekarang bebas dari Indo sembari memberikan operan, ia juga berkata jika aku adalah Kimista, yang kalau ditulis dalam huruf Jepang kemudian dipisah dan diartikan punya makna yang berarti anak buahmu atau ya bawahanmu. Sebenarnya Mimin gak terlalu paham Kimista ini menganggap dirinya sebagai bawahan siapa, tapi kemungkinan besar ia menganggap dirinya sendiri adalah bawahannya Mitsuki. Karena kita kemudian diperlihatkan Kimista yang memberikan killer pasnya kepada Mitsuki, tapi sayangnya di saat yang bersamaan ada Arima yang berhasil membuang bola. Bahkan sebelum keluar lapangan, bola terlebih dahulu mengenai kaki Mitsuki, dan ini membuat Sakuragi yang dapat lemparan ke dalam. Para penonton juga berkata si Arima ini meskipun masih tahun kedua, tapi dia adalah satu-satunya center back yang cocok buat dipasang
dipasangkan sama Kisaragi. Di sisi lain, menurut Gao Nakano, bukankah bola buangan Arima sedikit terlalu keras? Tapi ya Kazuhiko menjawab jika seharusnya kita memuji orang yang mampu menghentikan itu. Para penonton juga memuji Kimista dengan berkata jika hari ini dia sangat tajam dan juga terampil. Namun meskipun begitu, ia terlihat bermain dengan gaya yang sangat berbeda, seolah-olah berkata jika ia terus membawa bola akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Namun ya meskipun para penonton berkata seperti itu, si Mitsuki kemudian melihat ke arah Kimista dan memberikan jempol. Di sisi lain, ayah Kimista yang melihat permainan anaknya juga terlihat bahagia dan tiba-tiba ayahnya Oshiba berkata jika hari ini Kimista terlihat sangat aktif. Mungkin karena ia merasakan rasa tanggung jawab yang meningkat, apalagi permainan lawan juga sedikit ketat. Tapi di sisi lain, Seishiki juga memberikan kesan yang sama dan Sakuragi yang mendapatkan lemparan ke dalam, Seishiki juga terlihat memberikan pressure. Ada Hayase yang menjaga Tsuchida, Suzuki yang menjaga Kageyama, dan Kimista yang menjaga Indo. Para penonton pun berkata Seishiki nggak memberikan ruang untuk Sakuragi melemparkan bola, bahkan ini tuh masih di lapangannya Sakuragi. Namun ketika Kageyama maju dan meminta bola, Ichiro pun langsung melemparkan bola ke Kageyama, tapi si Kageyama ini langsung mengembalikan bola ke Ichiro, dan yang mengejutkan, begitu Ichiro kembali menerima bola, ada Mitsuki yang langsung memberikan pressure. Para penonton yang melihat itu pun berkata jika Seishiki memberikan pressure yang sangat luar biasa. Jika seperti ini terus dan mereka bisa berhasil mencuri bola, tentu Seishiki punya peluang besar untuk mencetak gol. Hayase juga berteriak ke Mitsuki untuk gak ragu-ragu, bahkan jangan takut jika harus melakukan pelanggaran, karena ini masih jauh dari wilayah kita. Namun yang mengejutkan, meski Mitsuki menempel Ichiro dengan sekuat tenaga, si Ichiro ini tidak memutuskan untuk memberikan operan atau membuang bola. Bahkan untuk beberapa saat, ia terlihat masih terus mempertahankan bola. Ura dan Hoshinaga berkata jika itu berbahaya banget, si Ichiro ini terlalu banyak bertaruh dan menurutku kau harus cepat menjauhkan bola dari wilayahmu. Namun yang lebih mengejutkan, entah bagaimana Ichiro masih bisa menguasai bola padahal yang memberikan pressure itu si Mitsuki. Gao Nakano yang melihat itu pun berkata jika si Ichiro ini gigih banget, tapi menurut Kazuhiko jika asal nendang juga bakalan percuma. Nah, ketika si Ichiro ini udah kewalahan dan Mitsuki terlihat akan berhasil mendapatkan bola, tapi sayangnya Ichiro terlebih dulu memberikan operan ke belakang kepada Kondo. Ubukata yang melihat itu pun berteriak jika ini kesempatan, dan menurut Kai sebagai penjaga gawang, Kondo seharusnya merasakan kecemasan untuk mengatur kakinya dalam menghentikan bola. Di sisi lain, Haibara juga berteriak untuk Oshiba maju, namun yang mengejutkan, Kondo bisa menerima operan Ichiro dengan apik. Tentu para pemain Seishiki yang melihat itu kaget, tapi Ruka bilang kalau dalam 3 tahun, apakah kalian pikir ia tidak berlatih untuk situasi yang seperti sekarang ini? Bagi seorang penjaga gawang di era sepak bola yang sekarang, mengatur kaki untuk menghentikan bola adalah sesuatu yang sangat penting. Di sisi lain, Nekotani yang ada di barisan depan terlihat berteriak dan meminta bola. Kondo pun bersiap untuk melakukan tendangan, namun yang mengejutkan ia tidak menendang jauh ke depan, melainkan mengoper ke posisi fullback yang dimana di situ ada Joe Ichiro. Sukamoto yang ada di sayap kanan pun langsung berlari merebut bola, dan hal itu membuat Joe Ichiro mau gak mau harus mengembalikan bola ke Kondo lagi. Namun setelah menguasai bola, Kondo kembali memberikan operan ke sisi sebaliknya, yang dimana di sana juga ada Mitsuki yang langsung berusaha merebut bola. Tapi ya lagi-lagi bola dikembalikan ke Kondo, dan hal itu membuat para penonton bersorak karena secara terus-menerus 3 penyerang Seishiki melakukan high pressure. Aiba dan Hoshina yang melihat itu pun terkejut dan berkata jika para pemain depan Seishiki punya kemampuan lari di tingkat yang berbeda. Tapi ada juga penonton yang berkata jika para pemain Seishiki ini
seperti hewan, mereka bisa melakukan itu tanpa berkeringat. Para pemain elit memang dilatih dengan cara yang berbeda. Namun Kai yang mendengar itu berkata di dalam hatinya, apa kau itu bodoh? Apa yang mereka lakukan itu sulit, bahkan menurut Kai itu sangat sulit. Mereka punya kekuatan mental untuk melakukan hal seperti itu dan karena itu Seishiki menjadi sangat kuat. Di sisi lain, Marukawa berkata jika ini aneh banget, bukan cuma Seishiki nggak bisa merebut bola, tapi di sisi lain para pemain Sakuragi juga terlihat mulai bergerak maju sedikit demi sedikit. Manaka juga berkata jika Seishiki nggak bisa mencuri bola sekarang itu akan sangat buruk. Teman-temannya pun bertanya kenapa, tapi kita balik dulu ke lapangan, di mana Kisaragi yang memberikan operan ke Joichiro dan si Oshiba berteriak untuk Tsukamoto bisa mencuri bola. Tsukamoto pun menjawab iya, dan saat Tsukamoto mengira si Joichiro ini bakalan melakukan long pass, tapi yang mengejutkan dengan satu sentuhan ia melakukan operan pendek ke tengah dan ternyata di sana udah ada Tokira yang menerima bola. Para pemain cadangan Seishiki pun heran dan berteriak kenapa nggak ada orang di sebelah sana, dan si Manaka bilang jika kelemahan menggunakan formasi 4-2-1-3 adalah di mana gelandang serang akan menciptakan ruang di dua sisi yang berlawanan. Di sisi lain pelatih Sakuragi juga mengakui hal ini dan si Tokira yang kini menguasai bola berkata jika di sini cukup luas dan sekarang adalah giliranku.